absen ya. Ya, Bu. Kita mulai absennya. Razak, Ibu. Fajar, Ibu. Andani, Ibu. Natasha, Mutia, Silvi, Isan, Ibu. Khaira. Ya, hadir semuanya ya. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Isan tolong baca doanya. Untuk memulai pembelajaran, maka sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, ada yang tahu sekarang kita belajar mengenai materi apa? Ya, Silvi, apa? Pengembangan desa, Bu. Ya, pintar, benar. Kita belajar mengenai pengembangan wilayah desa. Pada pertemuan ini merupakan pertemuan pertama kita di semester 1 kelas 11. Selamat datang ya anak-anak ibu semua di kelas 11. Jadi kita akan mempelajari mengenai pengembangan wilayah desa. Nah, tujuan pembelajaran kita pada materi pengembangan wilayah desa ini yaitu anak-anak ibu dapat memahami, menganalisis dan mengidentifikasi mengenai pengembangan desa. Nah, anak-anak ibu dapat membuatnya ke dalam makalah, membuat mind map serta peta konsep dan memecahkan masalah yang akan ibu tampilkan nanti di penugasan kelompok kita. Paham anak-anak ibu? Paham, Bu. Oke. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita mengenai pengembangan wilayah desa. Nah, ketika mendengar kata desa, apa yang terbayang oleh anak-anak ibu? Andani? Sawah, Bu. Ya, pintar. Silvi? Budaya masyarakatnya yang masih oleh Ya, benar. Mutia? alamnya masih asli. Ya, pintar. Razak? Udaranya sejuk. Ya, benar. Pintar-pintar ya anak ibu. Nah, dari penjelasan teman-temannya tadi dapat kita simpulkan bahwasannya desa merupakan salah satu unit geografis terkecil di mana sistem sosialnya masih bersifat tradisional, sistem ekonominya didominasi oleh peternakan, oleh perkebunan, dan serta sumber daya alamnya itu masih beragam. Nah, dapat ibu tampilkan di sini. Ini gambar apa? Ya, benar. Ini gambar masyarakat desa. Dalam memecahkan masalahnya, mereka lebih memilih untuk bermusyawarah. Dan sistem kekerabatan dengan musyawarah ini menjadi lebih erat. Nah, ini apa? Ya, ini merupakan budaya adat istiadat yang ada di Minangkabau, di mana biasanya masyarakat desa itu dalam kehidupannya mereka masih menerapkan budaya adat istiadatnya masih kental. Biasanya adat-adat seperti ini masih ada di desa kita, acara seperti di acara pernikahan, khatam Quran dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan sektor pekerjaan yang ada di desa. Biasanya masyarakat desa itu bekerja sebagai petani, bekerja sebagai nelayan, sebagai peternak dan pekebun. Nah, selanjutnya klasifikasi desa. Nah, klasifikasi desa ini dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan tingkat pembangunan dan berdasarkan pekerjaan masyarakatnya. Sekarang kita mengulas mengenai desa berdasarkan tingkat pembangunannya. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Nah, apa sih desa swadaya itu? Desa swadaya merupakan desa di mana penduduknya masih memanfaatkan sumber daya alam dengan kegiatan-kegiatan pengelolaannya masih bersifat tradisional. Nah, biasanya desa swadaya ini contohnya ada di desa suku Baduy dan desa suku Anak Dalam yang ada di Jambi.
Selanjutnya desa swakarya. Nah, desa swakarya ini merupakan desa peralihan dari desa swadaya ke desa swakarya, di mana desa swakarya ini biasanya penduduknya lebih maju setingkat dibanding dengan desa swadaya. Nah, desa swakarya ini mereka memanfaatkan sumber daya alamnya untuk pembangunan di daerahnya. Selanjutnya desa swasembada. Nah, desa swasembada ini merupakan desa yang paling mandiri di antara ketiga jenis desa ini, di mana masyarakatnya mengelola sumber daya alam untuk kepentingan pembangunan di desanya. Desa swasembada ini biasanya ada di pinggir kota. Nah, selanjutnya mengenai desa berdasarkan mata pencaharian penduduknya, dibagi menjadi 3. Apa saja itu? Yang pertama desa agraris, desa nelayan, dan desa industri. Apa itu desa agraris? Siapa yang bisa? Apa itu desa agraris? Apa? Ya, benar. Dari namanya saja kita sudah tahu bahwa desa agraris itu merupakan desa petani, di mana penduduknya sebagian besar bekerja sebagai petani. Biasanya desa agraris ini ada di daerah-daerah dataran tinggi seperti perbukitan, pegunungan, dan daerah-daerah kaki gunung biasanya ya. Nah, selanjutnya desa nelayan. Apa itu desa nelayan? Apa itu? Nah, benar Mutia, itu adalah desa yang biasanya penduduknya itu bekerja sebagai nelayan dengan memanfaatkan sumber daya laut yang ada di sekitar perumahannya. Nah, biasanya desa nelayan ini ada di dataran rendah seperti pesisir pantai. Nah, selanjutnya desa industri. Apa sih itu desa industri? Nah, desa industri ini merupakan di mana penduduknya bekerja sebagai bekerja di industri dan mempunyai usaha industri sendiri. Biasanya desa industri ini lebih maju dibandingkan dengan desa-desa lainnya. Nah, biasanya desa industri ini ada di daerah-daerah yang dekat dengan kota, di mana mereka memanfaatkan pembangunan-pembangunan yang ada di kota, maksud saya, itu, dan memanfaatkan lapangan pekerjaan yang ada di kota. Nah, ini pola keruangan desa. Apa yang terlihat oleh Ananda dari citra yang Ibu tampilkan itu? Bagaimana pola keruangan desa menurut anak-anak Ibu? Berkelompok? Ya, benar. Berkelompok atau memusat ya, di mana masyarakat biasanya tinggal saling berdekatan dan kebudayaan serta komunikasi interaksi antar masyarakat itu masih sangat erat, di mana karena mereka itu tinggal berdekatan jadi mempermudah mereka untuk saling berinteraksi dan bersosial. Nah, biasanya pola keruangan desa memusat ini ada di daerah-daerah dataran rendah. Nah, dapat kita lihat pada citra ini merupakan pola keruangan desa memanjang, di mana masyarakatnya biasanya membangun rumahnya itu di tepi, mengikuti jalan, mengikuti sungai ataupun yang ada biasanya di pesisir laut ya, atau di pesisir pantai. Jadi mereka mengikuti arah jalan, sungai, dan pantai. Nah, ini merupakan pola keruangan desa yang menyebar, di mana masyarakatnya biasanya tinggal di daerah-daerah yang terpencar, rumah mereka berjarak berjauhan dikarenakan ada faktor morfologinya. Nah, di mana masyarakat biasanya mencari lahan yang bisa untuk dibangun rumah. Tidak mungkin kan mereka membangun di lereng untuk perumahan mereka. Jadi menyebabkan pola keruangan di desa seperti ini biasanya ada di perbukitan. Nah, apa saja sih potensi-potensi yang ada di desa? Ada potensi fisik dan ada potensi non-fisik. Apa itu potensi fisik? Nah, dapat kita lihat ada sungai, ada hewan, ada
pekerjaan masyarakat sebagai petani dan nelayan, ada wisatanya. Nah, itu merupakan potensi-potensi fisik yang ada di desa. Nah, biasanya sungai yang ada di desa ini masih sangat bersih ya, karena mereka ada di desa, jadi tidak ada terkontaminasi oleh limbah-limbah pabrik. Nah, selanjutnya ini potensi non fisiknya. Apa sih potensi non fisik ini? Nah, namanya non fisik berarti itu tidak bisa terlihat ya. Jadi di sana ada kita lihat bahwa masyarakatnya bergotong royong, ada permusyawaratan ketika memecahkan masalah dan lembaga-lembaga di desa. Nah, ada permasalahan-permasalahan yang biasanya ada di desa. Apa saja itu? Biasanya yang pertama, desa tertinggal. Hal ini disebabkan karena biasanya desa itu tertinggal karena daerahnya terpencil sehingga tidak tersentuh oleh politik, perekonomian, dan pembangunan karena wilayahnya jauh dari kota, jadi sulit untuk dijangkau. Nah, selanjutnya kemiskinan. Kemiskinan biasanya terjadi di desa dikarenakan masyarakat desa tidak mementingkan pendidikan, jadi mereka lebih memilih untuk langsung saja bekerja begitu. Jadi dominannya di desa biasanya penduduknya itu hanya tamatan SD, sehingga mereka bekerja sesuai dengan kemampuan dan keahliannya, dan upahnya lebih sedikit dibandingkan dengan kita yang bersekolah tinggi-tinggi untuk bekerja di luar kota. Nah, selanjutnya minimnya tenaga potensial akibat peningkatan laju urbanisasi. Nah, urbanisasi di desa ini disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh masyarakatnya atau penduduknya itu lebih memilih bekerja untuk keluar daerahnya karena mereka mengharapkan upah yang lebih tinggi untuk keberlangsungan hidupnya. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Jadi, apakah anak-anak ibu paham dengan penjelasan ibu? Paham, Bu. Wah, pintar, paham ya. Selanjutnya, ibu akan berikan tugas kepada anak-anak ibu. Nah, di sini ibu sudah siapkan Padlet yang sudah ibu share ke WA ya, WA group. Silakan Anda cek nanti. Nah, ini merupakan LKPD kita. Silakan dicek di HP-nya masing-masing ya. Di sini sudah ada nama kelompok, petunjuk belajarnya, tujuan pembelajarannya. Nah, sebelumnya ibu bagi anak-anak ibu dulu ke dalam dua kelompok. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2 ya. Silakan anak-anak ibu scan barcode yang ada di layar. Kemudian silakan kerjakan perintah sesuai dengan yang ada di LKPD. Paham anak-anak ibu? Kalau ada nanti yang tidak mengerti, silakan bertanya kepada ibu ya. Sudah bisa? Kalau ada nanti yang ingin ditanyakan, tanyakannya. Ya, benar seperti itu. Ya, silakan dilanjutkan ya. Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Ya, silakan masing-masing kelompok untuk presentasikan ya ke depan, mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan perwakilan kelompok 1. Baiklah, saya perwakilan kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami, yang mana lokasi desa tersebut di Bunisari,
Selanjutnya dari kelompok 2. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu tuliskan lokasi desa yang telah ditampilkan dalam video, yaitu Kalimantan Utara. Identifikasikanlah permasalahan yang dialami oleh desa tersebut, jalan yang rusak parah dan berlumpur, keadaan desa yang memiliki pola ruang menyebar, aliran listrik yang belum merata, tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, dan solusi dari permasalahan tersebut adalah pemerintah memberikan perhatian lebih dengan memperbaiki jalan-jalan di desa dan meratakan aliran listrik di desa tersebut, serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Wah, sudah benar ya semuanya. Berikan aplaus untuk teman-teman kita yang sudah tampil. Nah, sampailah kita di penghujung pembelajaran. Ada yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini? Silakan Razak ke depan. Sebelum materi kita hari ini adalah tentang sistem desa. Ada beberapa pola pemukiman di desa, pertama adalah pola memanjang, ada mengelompok, ada juga membesar. Sekian, terima kasih. Baik, berikan aplaus untuk Razak. Sepertinya sudah memahami ya materi yang kita tampilkan pada hari ini. Ibu juga turut bahagia dengan anak-anak ibu yang sudah berpartisipasi dalam pembelajaran kita. Bagaimana perasaannya anak-anak ibu setelah mempelajari materi tentang pengembangan wilayah desa? Ya, alhamdulillah. Semoga kedepannya pembelajaran kita lebih menyenangkan lagi. Silakan anak-anak ibu nanti silakan nanti di rumah baca lagi ya materi kita pada minggu ini, dan minggu depan kita akan mempelajari tentang pengembangan wilayah kota. Silakan pelajari nanti sebelum masuk di minggu depan. Nah, adapun penugasan kita pada minggu ini, silakan anak-anak ibu kerjakan. Buka lagi ya Padletnya nanti. Di sini ada di bagian terakhir pekerjaan rumah. Silakan dibuat, nanti di minggu depan dikumpulkan. Paham semua? Paham, Bu. Alhamdulillah. Sudah, kita cukupi saja pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi